warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Said Naum, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, siap memimpin, siap dipimpin. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa belajar kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan belajar matematika tentang simetri lipat dan simetri putar. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, guru akan memberikan sebuah cerita. Aisyah seorang anak yang rajin. Dia rajin membantu ibunya. Aisyah sedang membantu ibu melipat baju. Aisyah melipat baju menjadi 2 bagian. Bagian tersebut sama. Bagian yang kanan dan kiri baju sama besar ukurannya, tetapi berlawanan bentuknya. Nah, seperti ini. Ini contoh bajunya. Kemudian Aisyah melipatnya menjadi 2 bagian yang sama, tetapi berlawanan. Besar ukurannya sama, tetapi berlawanan. Nah, bentuk seperti ini disebut dengan simetris. Ya, ketemu ya di sini lengan bajunya dengan bajunya itu ketemu. Nah, ini dinamakan bentuk ini simetris. Berikutnya, guru akan memberikan contoh. Ini ada bunga. Nah, coba perhatikan bunga ini. Apakah bentuknya simetris juga? Coba kita lipat menjadi 2. Nah, ternyata bunga ini simetris. Ya, bentuknya simetris. Ini contoh ya, bunga. Berikutnya, contoh yang ketiga. Di sini ada dasi. Coba kita lipat. Apakah simetris juga? Wah, ternyata dasi ini simetris juga. Oke, lanjut ya. Contoh berikutnya. Di sini ada bunga. Untuk anak-anak yang muslimah pasti suka ya dengan bunga ya. Nah, coba bunga ini kita lipat juga. Kita lipat. Apakah dia simetris juga? Ternyata bunganya ketemu dengan bunga sebelahnya. Daunnya juga ketemu. Dan ternyata bentuk bunga ini juga bentuknya simetris. Nah, ini contoh 3 benda yang bentuknya simetris. Ya, jadi gambar-gambar ini, benda-benda ini jika dilipat bentuknya akan simetris. Dia menurut garis putus-putusnya. Jadi di tengah ini kita kasih garis putus-putus untuk memberikan tanda batas lipatannya. Setelah dilipat ternyata dia merupakan bangun yang simetris. Nah, garis putus-putus ini ya, garis putus-putus yang membagi gambar ini disebut sumbu simetris. Ya. Ini ada titik-titiknya. Ini namanya sumbu simetri. Jadi ketiga benda ini dia termasuk benda yang simetris ya. Sebaliknya ada contoh lain lagi, yakni wayang. Ini kita sudah memberikan sumbu simetrinya, garis putus-putusnya. Kemudian kita lipat. Ternyata dia tidak simetris ya. Nih. Nah, ternyata dia tidak simetris. Yang berikutnya lagi, ini ada daun. Nih, daunnya seperti ini. Kita kasih sumbu simetrinya. Garis sudah kita ganti garis tengahnya di sini ya. Kemudian kita lipat. Ternyata ada bagian yang tidak ketemu. Ini tidak ketemu. Maka dia tidak simetris. Ini bangunnya tidak simetris.
Ini yang terakhir contoh gitar. Oh, gitar ini apakah dia simetris? Coba kita lipat ya. Di sini sudah diberikan garis putus-putusnya. Ternyata ada bagian yang tidak bertemu. Ini ya, ini tidak bertemu. Maka tiga bangun ini, ya, tiga benda ini dia disebut bangun yang tidak memiliki simetri lipat atau bangun yang tidak simetris. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah memahami tentang simetri lipat, ya. Simetri lipat itu jumlah lipatan yang ada pada sebuah bangun datar. Nah, jadi jumlah lipatannya ya. Nah, simetri lipat ini membagi sebuah bangun datar menjadi setengah, dan sebagian dari bangun datar itu akan menutup bagian yang lainnya. Nah, pada setiap lipatan ada garis yang membagi lipatan, dan itu disebut dengan sumbu simetri. Sekarang perhatikan bangun belah ketupat yang Bu Guru pegang. Apakah bangun belah ketupat ini merupakan bangun yang simetris? Terus ada berapa jumlah simetri lipatnya? Coba kita praktekkan ya. Nih, namanya belah ketupat. Kemudian coba kita lipat menjadi 2. Ini kita buat ini sumbu simetrinya. Kita lipat. Nah, ternyata bisa membentuknya menjadi 2 ya, dengan berlawanan, dan ini menutupi sebagiannya, tertutupi semuanya. Ya, ini yang pertama. Berikutnya akan kita coba melipatnya ke dalam. Nah, ini yang kedua. Nah, ini yang kedua ya. Ternyata ada 2 cara melipat belah ketupat ini. Ya, tadi yang pertama dilipat dengan begini, kemudian yang kedua begini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bangun belah ketupat ini memiliki 2 simetri lipat, dan belah ketupat ini memiliki 2 sumbu simetri, ya, sumbu 2 ini. 1, kemudian yang kedua ini. Nah, belah ketupat mempunyai 2 simetri lipat dan mempunyai 2 sumbu simetri. Nah, untuk latihan kalian bisa kalian coba di halaman 66. Sekarang kita lanjutkan dengan simetri putar. Suatu bangun dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar itu diputar pada titik pusatnya dapat menempati bingkainya kembali dengan lebih dari 1 kali. Coba perhatikan contoh berikut ini. Nih ada 1 bangun, ya. Kemudian kita tentukan nih, apakah dia memiliki simetri putar atau tidak. Coba kita perhatikan. Bangun ini jika kita rotasi 1/4 putaran berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau arah jarum jam itu kan ke sini, ke kanan ya. Kita putar berlawanan. Apakah dia bisa menempati kembali? Kita putar. Ternyata tidak ya. Karena tadi dia begini, nyamping. Sekarang sudah ke atas. Sekarang kita putar lagi 1/4 putaran lagi. Red. Wah, ternyata dia menempati kembali bangunnya. 1 ya, berarti dia memiliki simetri putar 1. Berikutnya, kita putar kembali. Ternyata tidak. Berikutnya, kita putar lagi. Ya,
ternyata dia menempati tempatnya kembali ya. Tadi yang warna hijau di sebelah sini. Dan ternyata bangun persegi panjang ini memiliki 2 simetri putar. Ya, ingat ya bahwa dia dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar itu diputar pada titik pusatnya ya, titik pusatnya itu di tengah sini dapat menempati bingkainya kembali ya, dia dapat menempati kembali. Kalau tadinya begini ya menempati begini kembali gitu ya. Tadi ada 2 ya. Yang pertama saat hijaunya di sini. Kemudian kita putar lagi, dia akan kembali ke tempatnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang harus difahami terlebih dahulu ya anak-anak semuanya. Seberapa sih seperempat putaran ya. Jadi kalau satu bangun dia diputar gitu ya. Ini kalau diputar ke sini, ini namanya seperempat putaran. Kemudian jika sampai kembali ini setengah putaran. Jadi dari sini ke sini ini setengah putaran. Kalau hanya dari sini berdiri begini, nah dari sini ke sini ini namanya seperempat putaran. Ya, ini yang perlu difahami. Karena jika ada pertanyaan yang disuruh meminta diputar seperempat putaran, setengah putaran, atau 1 putaran penuh, ini kalian harus memahaminya. Berikutnya, ini contoh yang tadi ya, bangun ini mempunyai 2 simetri putar. Berikutnya ada contoh bangun ini. Jika diputar seperempat putaran berlawanan arah jarum jam, seperempat ya, thread, hanya begini saja. Apakah dia memiliki simetri putar di sini jika diputar seperempat putaran? Tidak. Ya, kecuali jika diputar setengah putaran, baru dia akan menempati posisinya. Oke, berarti yang ini jika diputar seperempat putaran, maka hasil rotasinya hanya begini. Rotasi itu perputaran ya. Berikutnya ada bangun ini. Jika diputar seperempat putaran, bagaimana? Kita coba ya. Red. Apakah dia menempati tempatnya? Tidak. Coba diputar lagi. Oh tidak ya. Ini silahkan kalian praktekkan di halaman 78. Kalian gambar dan kemudian kalian putar bangun tersebut sesuai dengan instruksi yang ada di buku. Oke, itu ya yang membedakan simetri lipat dan simetri putar. Jika simetri lipat, maka dia bisa dilipat dan yang dia akan saling bertumpukan dan dia memiliki sumbu simetri. Ini simetri lipat, dia bisa dilipat menjadi bagian yang sama. Jika simetri putar, maka dia bisa diputar dan menempati posisinya kembali seperti contoh bangun yang ini tadi. Oke, cukup ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih dan salam sehat selalu. Tetap jaga kesehatannya dan rajin cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.